Ini dari Umu Usnaini Sulaiman. Problem Gen Z ini melanda hampir kebanyakan ibu-ibu kekinian. Bahkan tingkat kewalahan para ibu menganggap itu terkait kurang adab dan tidak mampu memiliki respon berupa teguran dari orang tua, terutama ibu. Nah, ini yang dikeluhkan juga saja oleh Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saja, atau Menko PMK ya, Muhadjir Effendi. Beliau cenderung ya mengeluhkan bahwa anak-anak Gen Z ini lebih cenderung berpikir secara logis tetapi mengabaikan etika, ya, sehingga beliau berpesan kepada Gen Z agar tidak hanya mengandalkan logika tetapi juga soal etika. Itu yang menjadi keluhan kita ya, untuk generasi Gen Z ini gitu ya, bagaimana mereka mungkin dianggap kurang dalam etikanya begitu saja. Mungkin itu dulu saja. Ya, ya. Jadi kalau yang tadi yang terkait dengan apa etika, itu kan sering itu disematkan. Kayaknya nggak punya adab anak-anak Gen Z sekarang. Kembali kepada yang tadi saya jelaskan. Ketika kita menuding murid kita, anak kita, ya, generasi-generasi yang itu ada dalam tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan kita, itu kemudian dengan narasi kegagalan, sebenarnya itu menunjuk ke diri kita sendiri, berarti kita ada yang salah, yang tidak berhasil kita lakukan, ada kegagalan yang kita lakukan, yaitu menyiapkan mereka menjadi generasi yang beradab, ngerti sopan santun, ngerti akhlak, kan begitu. Nah, harus diakui kontribusi terbesar dari bentukan Gen Z yang kayak begitu itu ya berasal dari orang tua dan guru-gurunya. Pertama tentu saja adalah orang tuanya. Barangkali memang dia tidak memberi perhatian di situ. Lebih banyaknya itu kemudian fokusnya, targetnya ketika bicara pendidikan itu memang raihan-raihan yang sifatnya materi. Bagaimana mereka bisa menguasai matematika sejak dini, bagaimana mereka bisa berbahasa Inggris sejak dini, bagaimana mereka itu bisa menjadi juara sains, lomba olimpiade dan seterusnya, yang itu memang fokus fokus banget itu menjadi sesuatu yang mendrive atau menentukan sang orang tua ini milih sekolah di mana, mengambil les apa, menetapkan jadwal untuk anaknya itu dipenuhi dengan apa saja, itu kan sebenarnya dari orang tua sendiri begitu kan, bukan anak itu yang kalau sejak kecil dia sendiri yang kemudian membuat jadwal untuk seluruh apa namanya jam hidupnya, kan tidak. Nah, maka eh, hal ini menegaskan kembali bahwa kepentingan orang tua itu ngerti, mengilmui sebelum beramal gitu ya. Tadi kan sebenarnya siapapun muslim sebelum dia mukalaf, dia harus punya kesadaran itu tadi. Oh, saya muslim, saya terus dekat pada syariah, berarti saya harus paham syariah, berarti saya harus ngaji, dan saya harus mengilmuinya sebelum beramal. Mau menikah. Kalau dulu sebelum masih jauh dari pernikahan, nggak mengilmui apa saja sih hal-hal berkaitan pengaturan Islam terkait dengan pernikahan hingga kemungkinan terburuknya misalnya bercerai, itu kan harus diilmui gitu ya. Kalau sebelumnya itu dia masih jauh, dia nggak mengilmui, silakan. Tapi begitu mau beramal menikah, dia harus mengilmuinya. Setelah menikah, kemudian dia mau punya anak, oh ini ada peluang hamil pasti. Dia harus segera mengilmui bagaimana kalau kemudian menjadi calon ibu, menjadi ibu, kan begitu. Bagaimana kemudian memberi ASI, bagaimana mengasuh, dan seterusnya. Jadi sebelum beramal yang mengilmui, mau punya anak, membesarkannya, bagaimana parentingnya, bagaimana prinsip-prinsip pendidikannya, tarbiyatul aulad. Nah, kalau mau punya anak berarti harus mengilmuinya. Kalau misalnya kemudian saya mau mengilmui sampai dia besar itu terlalu besar, saya ambil saja yang mau diilmui apa. Oh, anak saya masih usia dini, minimal saya mempelajari bagaimana parenting, pengasuhan pendidikan untuk sampai usia dini, kan begitu. Jadi memang harus harus itu mengilmui sebelum beramal. Nah, bisa jadi ini berawal dari ketidaktahuan orang tua. Jadi dia memang membesarkan anak tanpa ilmu. Cuman akhirnya ikut-ikutan saja. Kalau ikut-ikutan saja tergantung siapa, tergantung iklan apa yang dia lihat, tergantung pembicaraan siapa yang menurut dia itu paling meyakinkan, kan gitu kan ya. Ketika di sekolahnya itu misalkan ada forum parenting tapi isinya itu akhirnya banyaknya itu bukan untuk menguatkan kapasitas orang tua untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, tapi cuman promosi produk-produk pendidikan ini itu, leskan ini, leskan piano, leskan ini, lakukan tes psikologi ini, maksudnya begitu kan ya. Itu akhirnya membuat orang tua jadi kayak ya kayak pembeli yang lihat lihat produk di pasar gitu saja. Ah, anak saya pengen, harusnya saya daftarkan ke les musik supaya berkembang, katanya itu akan berkembang begini. Karena dia nggak punya ilmunya gitu loh. Lalu, oh tadi ada penjelasan tentang pentingnya minat dan bakat. Berarti saya harus ikutin tes psikologi ini, tes tentang sidik jari, tes itu misalnya begitu ya untuk anak saya. Karena dia sibuk membeli produk-produk yang ditawarkan karena dia tidak punya ilmunya.
Seandainya dia punya ilmu, dia akan paham bahwa kewajiban saya itu mencetak anak saya menjadi anak-anak yang solih, solihah, muslih, muslihah. Solih, solihah itu berarti dia itu menjadi anak-anak yang berkebadan Islam, ya, yang taat pada Allah. Dan kemudian muslih itu dia pengemban dakwah, dia memperbaiki masyarakatnya. Dia nggak cuma baik dirinya sendiri, tapi dia juga memperbaiki. Dan itu harus saya sempurnakan sebelum mukallaf. Dan untuk itu saya tidak perlu lihat minat dan bakatnya. Nggak perlu ada minat untuk ngajari anak sholat. Anak saya nggak berminat sholat. Anak saya nggak berminat ngaji. Nggak ada. Untuk membentuk usaha Islam itu nggak ditanya minatnya dan nggak perlu dicari tahu bakatnya apa. Kenalkan pada Al-Quran, kenalkan pada fikih-fikih Islam yang dia butuhkan untuk beramal, nggak perlu nunggu minat atau bakat. Karena akhirnya juga, seandainya kemudian dia hadir pun dalam forum parenting di sekolahnya yang mempromosikan itu, dia juga nggak mudah terpengaruh. Dia paham gitu loh. Jadi itu pentingnya ilmu itu. Nah ini sekarang ini sudahlah mulai tanpa ilmu, kemudian tidak memiliki kesadaran mencari ilmu, lalu kemudian trial and error tergantung apa saja yang kemudian iklan itu dihadirkan ke dia. Nah, berarti bagaimana apa yang harus dilakukan? Karena memang ini ada kontribusi dari orang tua. Kalau memang di situ ada kesalahan, taubati supaya jadi jalan kebaikan. Supaya jadi jalan kebaikan. Termasuk misalnya tadi itu sekalian jawab pertanyaan yang kedua, anak saya sudah terlanjur sejak dia TK saya sudah masukkan itu yang full day. Dan setelah pulang sekolah pun sudah penuh itu dengan les macam-macam. Akhirnya memang saya sebagai ibu tidak pernah ketemu, tidak pernah deep talk, tidak pernah kemudian main yang menjalin bonding misalnya begitu. Karena sudah kelelahan misalnya. Kalau karena ketidaktahuan kita salah melakukan yang sebenarnya itu dengan niat yang baik, taubati. Taubat itu kan unsurnya satu, berhenti dari kemaksiatan itu seketika ya. Kalau melakukan maksiat, misalkan kita pernah memarahi anak usia 3 tahun sampai memukulinya, jiwit mencubitnya keras-keras karena dia menumpahkan apa begitu misalkan. Karena tidak tahu ilmunya, kita mentaubatnya berarti berhenti seketika dari melakukan itu, tidak mengulangnya di masa akan datang, menyesalinya, dan meminta ridho kalau itu berkaitan dengan hak Adam, hak manusia yang lain. Jadi kalau ini kaitannya dengan anak-anak kita minta maaf ke anak-anak kita kalau memang ibu bisa jadi melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Tapi setelah ibu mengerti begini, kalau dulu kan ibu memaksa kamu harus ikut ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Padahal sebenarnya yang wajib harusnya kemudian kamu miliki itu bahwa kamu itu harus pada umur sekian itu ya sudah yang namanya sholat itu nggak boleh ninggal. Tapi Umi malah ibu malah nggak pernah ngingetin kamu masalah itu. Yang menjadi masalah bagi ibu itu ketika kamu malah terlambat datang les piano misalnya begitu. Tapi ibu tidak pernah mengkhawatirkan kamu sholat subuhmu kok masih kesiangan. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya begitu ya, kita sampaikan, kita tunjukkan kesalahan kita mungkin karena ketidaktahuan kita. Sekarang ibu sudah tahu, ibu bertaubat, minta maaf atas kesalahan itu. Ke depan kita perbaiki bersama, ambil komitmen, ibu berkomitmen, minta dibantu dengan anaknya, kita sama-sama memperbaiki, misalnya seperti itu. Nah, jadi berawal dari pertama orang tuanya harus mengilmui, menguasai Islam, mengilmui setiap kali mau melakukan amal berkaitan juga dengan ketika dia melakukan parenting, pengasuhan dan pendidikan anaknya, dan kemudian dia juga belajar bagaimana karakter kekhasan zaman yang membesarkan anaknya, sehingga di situ dia juga bisa mengetahui hal-hal mana yang sebenarnya itu melemahkan anak-anak kita dan mana yang itu kan bisa kita pakai untuk menguatkan dari kita mengenal potensinya. Dan itu mengharuskan mereka ngaji, menyengaja, mengisikan waktu dan serius di situ. Ada targetnya, gitu ya.